Madinah itu banyak orang-orang Bukhara yang tinggal di Madinah menjadi orang Arab, warga negara. Saat ini sanad saya dari Syekh Hamid Al-Bukhari. Ketika itu kami berada di majelis beliau Sahih Muslim tahun 2016. Di akhir majelis bermudahkan ini hadis musalsal al-Bilawali. Sanad saya akan bacakan ini. Lalu ada juga sanad dari ulama Nusantara yang sekarang juga booming, yaitu Ustaz Rik Aulia Rahman. Beliau orang Bandung, orang Soreang. Beliau juga termasuk muslim muda ahli sanad kuda yang juga sanad itu diperhitungkan, karena beliau juga mengambil banyak sanad dari para masyayikh yang kibar senior. Baik, nah saya mungkin tidak baca semuanya, saya cukup baca satu sanad saja. Ini hadis sanad saya dari Syekh Hamid Bukhari Al-Madani. Saya akan bacakan ya, nanti setelah itu saya akan ijazahkan kepada semua sebagai tradisi menjaga tradisi para salaf ketika mereka berada di majelis ilmu, memulai dengan hadis satu bil awaliyah. Ayat saya lupa sampaikan, bil awaliyah itu bisa secara hakiki, bisa secara riwayat. Hakiki artinya antum benar-benar pertama kali mendengar hadis ini di dalam satu majelis. Jadi pertama kali majelis itu kan antum pertama kali dengar itu adalah hadis itu, maka itu hakiki. Atau antum di dalam hidup, atau antum nah, ini ada perempuan, ada antum nah, ketika dalam hidup antum pertama kali mendengar hadis itu hakiki. Nah, itu yang dilakukan oleh para salaf. Jadi anak-anak kecil mereka dibawa ke majelis hadis, diperdengarkan hadis pertama kali mereka masih kecil dengan hadis ini, hadis rahmat ya. Itu masalah hakiki lebih tinggi kedudukan. Adapun idhafi artinya dia tidak hakiki. Jadi misalnya ada majelis tapi dibacakan musalsalbil awalnya di akhir majelis, nggak masalah ya, cuman itu kurang tinggi kedudukannya dibanding dengan musalsal awalnya yang hakiki dibaca di awal majelis. Atau antum nih, karena rata-rata kita sudah berusia 20 tahun ke atas. Apakah di antara antum ada yang dari kecil sudah mendengar hadis ini? Musalsal awalnya. Jikalau sudah ada yang mendengar itu, maka sudah dipertemukan sangat itu dalam musalsal bil awaliyah ini. Tapi kalau belum, artinya selama hidup antum nih, selama 20 tahun, tidak pernah mendengar hadis-hadis lain musalsal bil awaliyah atau hadis rahmah, maka itu namanya juga termasuk hadis musalsal bil awaliyah. Oke, saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya agak cepat aja ya. Hadis rahmah al-musalsal bil awaliyah. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Faqad haddatsani bi hadzal hadits jami' min al-masyayikh minhum syaykhuna al-muhaddits al-muqri al-faqih. Al-muhaddits itu ahli hadis, al-faqih itu ahli fikih, al-muqri itu ahli qiraah. Syekh Hamid bin Ahmad bin Akram bin Sayyid Mahmud bin Ali Al-Bukhari Al-Madani fi nahar yaum Ashura am bil Madinatil Munawwarah. Asalnya saya dapat langsung dari beliau, cuman saya dapat ijazah tertulis ini dari muridnya beliau, Syekh Fahad. Itu berarti ke Indonesia, terus datang majelis, beliau bikin sanad tertulis ini. Jadi saya tetap dapat dari Syekh Hamid, tidak dari muridnya. Muridnya ini membantu saya dalam tulisan ijazah, jadi saya tahu sanad-sanad. Wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Dan itu adalah hadis yang saya dengar pertama darinya. Nah, biasanya dalam sikot-sikot riwayat-riwayat hadis musalsal bil awaliyah seperti itu. Wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Artinya hadis yang pertama yang saya dengar. Wa qad akhbarani annahu sami'a min asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri Al-Husaini Al-Hadrami. Beliau Syekh Hamid ini ngambil dari Syekh Salim Asy-Syatiri Al-Hadrami Al-Hadramawi. وهو أول حديث سمعته منه وقال حدثنا علامة بن سلام بن عيسى بن سلام البربري الصحراوي مشافهة في مسجد الخيف بمنى في مكة سنة في مكة سنة 1393 وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا طيب بن محمد بن أحمد النضري التونسي المالكي بتونس وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا إبراهيم بن الرياحي وهو أول حديث سمعت منه قال حدثنا سيد بن الفضل محمد مرتضى الزبيدي الحسين وهو أول حديث سمعت منه قال حدثنا الشامس محمد بن أحمد بن عقيل المكي وهو أول حديث سمعت منه قال حدثنا أحمد بن أحمد الشهيد
بابا عبد الغني الدمياطي وهو أول حديث سمعت منه قال حدثنا محمد بن عبد العزيز المنوفي وهو أول حديث سمعت منه قال حدثنا أبو الخير عمر بن عموس الرشيدي في ربيع الأول سنة 1002 وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري. Kalau antum pernah mendengar namanya Syekh Al-Imam Zakaria Al-Ansari, nah ini beliau termasuk salah satu ulama Islam yang banyak sanadnya itu bersama beliau, Zakaria Al-Ansari. Bahwa awal hadits sami'tu minhu qala hadatsana bi Fatimah al-Hufaz Amir Mu'minin fil hadits Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Kita nyambung juga hadis, kita nyambung juga sanadnya ke Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahwa awal hadits sami'tu minhu qala haddatsana زين الدين عبد الرحيم العراقي وأول حديث سمعت منه قال حدثنا الميلومي الصدر أبي موني وهو أول حديث سمعت منه قال حدثنا أبو الفرج الحراني وهو نجيب الدين أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم بن علي بن نصر بن منصور بن الصيقر الحراني الحنبلي التاجر وهو أول حديث سمعت منه قال حدثنا أبو الفرج بن الجوزي وهو جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي التيمي البصري الحنبلي الوعيد وهو أول حديث سمعت منه قال حدثنا أبو سعيد إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري المشهور بالكرماني وهو أول حديث سمعت منه قال حدثني والدي وأبو صالح أحمد بن مالك بن علي المؤذن النيسابوري الحافظ وهو أول حديث سمعت منه قال حدثنا أبو طاهر محمد الأزديادي الشافعي النيسابوري الأديب وهو أول حديث سمعت منه قال حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزار النيسابوري المعروف بالخشاب في حدود وهو أول حديث سمعت منه قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن حكم. Perhatikan ini عبد الرحمن بن بشر بن حكم bin Habib Al-Abdi An-Naisaburi. Nah ini ya yang saya bilang Abdul Rahman bin Bashir bin Hakam. Ya, ini murid Sufyan bin Uyainah yang menjadi salah satu poros sanad dalam Musalsal bil Awaliyah. Bahwa awal hadits sami itu qala hadatsa Sufyan bin Uyainah wa huwa Abu Muhammad Al-Hilali maulahum Al-Kufi tsumma Al-Makki. Bahwa awal hadits sami itu min wa ilahi yantahil at-tasalsul bil awal. Dan kepada inilah sanad musalsal bil awal ini berhenti. Jadi kita sampai ke Sufyan bin Uyainah. Jadi kalau antum pusing sanadnya ya enggak masalah. Nanti saya akan tuliskan sanadnya, kantornya saya akan share kantor semua ya. Jadi kita sampai Sufyan bin Uyainah. Nah, tapi kita lihat apa yang dimaksud dengan musalsal bil awal, hadis apa yang dijadikan pembicaraan di sini. An Amr bin Dinar wa Abu Muhammad al-Jamhi maulahu al-Makki al-Akram an Abi Qabus maula Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu wa Abu Muhammad as-Sahmi al-Qurashi annahu qala Rasulullah. Coba langsung fokus saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Atau fi riwayatin yarhamukum man fis sama. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang pengasih itu akan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Kasihilah yang berada di bumi, maka niscaya yang ada di langit itu Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kalian yang berada di bumi. Nah, ini namanya hadis rahmat. Hadis rahmat yang disampaikan Sufyan bin Uyainah di dalam majelisnya dan dilestarikan para ulama-ulama setelahnya, disampaikan di awal majelis. Ini ada faedah banyak para ulama bikin syarah hadis ini, bahwasanya agama Islam ya diawali dengan rahmatan. Agama Islam tidak sebagaimana disampaikan oleh orang-orang kafir yang mengatakan agama Islam perasa mati dan sebagainya. Buktinya musalsal bil awaliyah ini dilestarikan. Diperhatikan para ulama yang zaman ini yang merupakan hadis rahmat. Bahwasanya kita menyayangi yang di bumi dan itu mencakup makhluk manusia ataupun binatang, hewan ataupun yang benar-benar mati sekalipun kita juga mesti bersifat adil. Dan faedah kedua ada masalah akidah. Irham man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah yang berada di bumi, maka niscaya Allah akan mengasihi. Maka yang berada di langit akan mengasihimu. Sini ada pemahaman akidah bahwasanya man fis sama. Fis sama yakni Allah Subhanahu wa taala fis sama. Tidak harus wal jamaah ya, al-athariyah meyakini bahwa Allah berada di atas. Ya, Allah berada di atas tapi tidak bertempat. Tidak bertempat. Tapi Allah berada di atas kita. Imani kama ja'at. Ya, ayat datang sebagaimana Allah
kabarkan di dalam kitabnya dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini di bawahnya ada keterangan. Jadi selesai itu. Jadi di situ ada itu keterangan tentang riwayat dari Bukhari, Muslim, dan juga ada nama saya. Yaitu kepada Sami'a al-Akh al-Fadil. Saya nanti insya Allah saya akan berikan ijazah kepada antum semua. Nah, ini sanad saya, semoga saya katakan pada antum yang mendengarkan ini, ajaztukum ijazatan khassah bi haditsir rahmah musalsal bil awwaliyah, ijazatan khassah bi asanid muttasil ila Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu. Katakan pabintu al-Fatih Bapak, saya ijazahkan kepada antum semua bagi yang mendengarkan ijazah musalsal bil awwaliyah ini. Semoga dengan ketersambungan sanad ini kita mendapat keberkahan dan menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting amanah. Sanad itu adalah amanah dan ini bagian dari rahmat. Maka ketika orang yang berpegang amanah-amanah seperti ini maka harus dijaga, dan wasiat yang paling sering disampaikan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah musalsal bil awwaliyah. Ada satu lagi sanad saya ada musalsal bil awwaliyah dari Ustaz Rafiq Rahman ya. Tapi coba ditampilkan aja satu lagi. Tapi nggak usah dibaca, saya hanya sedikit menampilkan. Nah, ini juga dari beliau musalsal bil awwaliyah, dan ini jalur lebih pendek, lebih ahli. Artinya jalur periwayatannya tidak terlalu banyak, tadi terbanyak ya dari jalur ulama Hadramaut, ulama Yaman. Ini dari jalur ulama Maghribi, Al-Qahtani. Qahtani dari Maghribi, dari daerah Maroko. Musnid dari Maroko. Jadi bersama sanadnya, dan saya sudah ijazahkan kepada semua antum. Nanti silakan seperti biasa ketua angkatan baik Ikhwan pesan 6 atau 7 rekap nama-nama yang hanya saya akan buat ijazahnya, saya kumpulkan ijazah saya dan saya berikan kepada antum. Nah, nanti bagi yang tadi saya sebutnya tadi yang live, yang live mungkin karena sinyal atau kenapa, jadi itu ada fault itu terluput, berarti antum nggak dengar sempurna. Terhitung sempurna ketika antum mendengar ana membacakan ini dari awal sanad. Ya, yang penting dengar ya, nggak dengarnya nggak harus paham, nggak masalah, yang penting dengar. Kalau udah live meeting itu ada fault, ada keterangannya, saya akan kasih keterangan. Kalau ada fault sedikit maka itu mesti ditulis bagaimana. Jadi antum nggak dengar sempurna, nggak masalah, ya nggak masalah. Tapi itu untuk kejujuran. Antum dengar dari ana ini musalsal awal ini sempurna tidak sempurna, gitu ya. Nanti akan penjelasan lebih insya Allah kita. Baik, nanti ada juga beberapa hadis-hadis musalsal yang ingin saya jelaskan kepada antum semua. Misalnya ada musalsal Syafi'iyah. Kita bahas kitab At-Tibyan, ini kan Imam Nawawi. Jadi kitab ini corak-corak Syafi'iyah banget. Kitabnya corak Syafi'iyah banget. Makanya nanti insya Allah kesempatan mungkin khatamah kitab ya, saya akan menjazahkan musalsal Syafi'iyah. Dan kalau memungkinkan misal corona telah usai gitu ya, kita bisa majelis offline lagi, bisa. Untuk ikhwan saya akan ijazahkan ijazah musalsal bil imamah. Bil imamah itu ijazah sorban. Ya, insyaallah ikhwan ya. Kalau offline, kalau online nggak bisa. Kalau imamah itu mesti langsung. Itu di akhir majelis. Jadi beberapa ijazah musalsal itu banyak. Ada juga musalsal yang sifatnya surat, bacaan surat kayak musalsal surat Al-Kautsar, Al-Fatihah. Ya, tapi ntar insya Allah sambil jalan kita akan dikit-dikit. Nah, sekarang kita awaliyah dulu karena kita pertama, maka kita dalam pada awaliyah. Baik, cukup itu. Sekarang kita ganti ke kitab At-Tibyan. Baik, di sini ada 32 orang ya. Pesanan pesan 7 akhwat-akhwan. Terus juga ada tambahan dari yang pesan. Saya ingin sampaikan dulu tentang dars kita. Tes teknis dars kita. Pertama, ini asalnya kajian ini khusus untuk pesan ya, pesan. Tapi jikalau ada teman-teman antum, baik atau akhwat ada yang memang ingin ikut, maka anda izin ke saya. Dan diutamakan yang punya hafal Quran. Karena ini kita membahas tentang para penghafal Quran. Ya, menghafal Quran. Ya, menghafal Qurannya nggak harus 30 juz. Ya, minimal adalah 2 juz, 3 juz. Sehingga ketika mereka menjadi penghafal Quran atau menjadi hamil Quran, mereka beradab. Gitu ya.
Kalau tulab ini kan di kalian antum semua kan pada menghafal Quran, jadi pas kan sih. Tapi yang lain kadang-kadang ada yang belum, sehingga jadi kalau ada maka ada yang mau non tulab maka ada izin ke saya. Dan kita metodenya ya majelis kita ini riwayat dan diroyah. Jadi majelisnya riwayat dan diroyah. Di akhir khataman kita ada khataman kitab. Nanti saya akan berikan sanad kepada yang An-Nawawi rahimahullah wa radhiyallahu anhu riwayah, sehingga majelis riwayat ini bukan hanya sekedar sanad, tapi kita nanti benar-benar baca kitab itu lafaz-lafaz kita perhatikan. Makanya saya bilang pada beli kitab ya. Ada yang belum punya kitab, ya mungkin masih dalam perjalanan nggak masalah. Masih dalam perjalanan, ada yang pesan gitu nggak masalah. Yang penting punya ya, mesti punya kitab. Karena nanti selain itu memperhatikan lafaz, saya minta satu baca. Kita pakai metode sorogan ya, sorogan. Jadi murid membaca kepada guru, dan guru membaca kepada guru bacaan kitab masing-masing, dan semuanya akan dapat baik ikhwan maupun akhwat. Sekaligus praktek ya atas ilmu-ilmu nahwu yang dipelajari. Kan udah pada baca ilmu nahwu nih, sorot ya kan. Ya, sekarang prakteknya kita baca kitab Arab langsung. Dan kitabnya nggak gundul-gundul amat ya. Kitabnya nggak gundul-gundul amat, banyak rambutnya, gondrong. Apalagi cetakan Darul Minhaj itu gondrong semua. Jadi insya Allah nggak sulit. Baik, tampilkan silakan. Siapa hostnya? Rama ya. Kita bismillah, kita memulai bahasa kita At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ya, saya tampilkan dulu nih kitab saya. Saya punya 3 kitab cetakan. Sama ini, Darul Minhaj ya. Jadi cetakan terbaik untuk amendit dalam kitab At-Tibyan. Dan riwayat saya, sanad saya itu dari kitab. Makanya saya lebih utamakan pakai ini. Ada juga yang Mu'assasah Ar-Risalah. Ini saya mesin kitab lagi. Saya kan jual kitab. Ya, itu juga dapatnya Ar-Risalah. Ya, salah. Ya, satu lagi ada yang ini akan Darul Athar dari Yaman. Ya, tapi untuk kutub Syafi'i ya, untuk kutub ini At-Tibyan masuk ke kutub atau kitab bermadzhab Syafi'i, bagusnya Darul Minhaj dan Ibnu Hazm yang pernah saya sampaikan. Ya, kenapa? Karena ada cetakan-cetakan kitab yang kadang pentahkiknya atau yang memberikan syarah pada kitab itu bukan orang madzhab Syafi'i, sehingga kadang memberikan komentar itu nggak pas, bahkan menyalahkan. Nah ini yang kita hindari. Lagi majelis riwayah, kalau ini karena kita majelis riwayah dan juga majelis diroyah, itu kita mengkaji dalam isinya, maka dipilihlah cetakan itu. Jadi anak ingin mengajarkan juga kantum, kita belajar bersama-sama riwayah dan diroyah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bawah. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kita akan membahas biografi itu di Imam Nawawi, nanti pas bab mukadimah sorogan ya, baca masing-masing. Ya, ini cetakan Darul Minhaj. Apa itu At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran? At-Tibyan itu maknanya taudhih bil bayan. Taudhih bil bayan, penjelasan. Penjelasan sesuatu terhadap suatu perkara yang tidak mengerti, maka disebut At-Tibyan. At-Tibyan. Fi Adab Hamalatil Quran. Di dalam adab Hamalatil Quran. Apa itu adab? Adab itu budi pekerti. Budi pengerti. Kalau akhlak perangai, mirip-mirip ya. Dan adab di sini jamak ya, bukan adab tapi adab. Adab ya, tulisannya adab, bukan adab, beda. Kalau adab ya, kalau adab misal itu namanya bukan budi pekerti, itu sastrawan. Tapi kalau adab itu adalah budi pekerti. Imam Bukhari punya kitab Adabul Mufrad. Itu pakai adab. At-Tibyan fi adab. Penjelasan di dalam adab Hamalatil Quran. Hamalah, ma makna mahalah, ma makna hamalah. Hamalah yakni jamak taksir dari kata hamil. Hamil, hamilan, hamalah. Ingat-ingat tasrifan itu ya. Jamak taksir. Betul dari apa? Hamil, hamilan, hamalah. Hamil itu apa? Udah jadi bahasa kita ya, hamil. Orang yang mengandung. Tapi bukan hanya itu, hamil itu orang yang mengemban. Orang yang mengemban. Sehingga hamalah ini maksudnya orang-orang yang mengemban Al-Quran. Jadi maksud kitab ini apa? Penjelasan terhadap adab-adab orang-orang yang mengemban Al-Quran.
Siapa orang-orang yang mengemban Al-Quran? Apakah mereka yang suaranya bagus ketika baca Quran? Memakai bayati, memakai maqamat, memakai mujawad, memakai nahawan, memakai ros, mendayu-dayu suaranya pakai pemikir hamalatul Quran? Atau mereka yang hafal 30 juz dengan tahu letak-letak ayatnya, barisnya, bahkan bisa baca bolak-balik, tahu lembarnya? Apakah mereka itu hamalatul Quran? Atau mereka orang-orang yang paham tafsirnya, mereka paham bagaimana cara mentadabburinya, mereka paham istinbat hukum dari Al-Quran? Apakah itu mereka ahlul Quran atau hamalatul Quran? Jawabnya, mereka semua adalah hamalatul Quran. Kenapa Imam An-Nawawi tidak memberikan judul fi adab hufadhil Quran? Hufadh, para penghafal Quran. Karena kalau memberikan makna hufadh atau kita memberikan makna hafidh, ya, menghafal itu tidak cukup menjadi seorang hamalah. Ya, ahli Quran sejati itu hamalah yang mengemban. Atau sebaliknya, kenapa Imam An-Nawawi tidak memberikan judul at-tibyan fi adab qurra'il Quran? Tibyan fi adab qurra'il Quran. Penjelasan terhadap adab para pembaca Al-Quran yang bagus-bagus, ahli qiraah, ya, qiraah sab'ah, qiraah asyrah, ya. Kenapa? Karena kalau sekedar menguasai qiraah, sekedar menguasai tajwid, toh tapi tidak diamalkan, tidak disetujui, maka percuma, tidak cukup. Atau sebaliknya, kenapa Imam An-Nawawi tidak memberikan judul at-tibyan fi adab mufassiril Quran? Para ahli tafsir. Ahli tafsir kalau dia paham maknanya bagus, bisa mentadabburi Al-Quran bagus, mereka istinbat hukum bagus. Tapi dia baca Al-Quran yang berantakan, dia nggak hafal Quran apalagi, sama aja bohong. Nah, gimana cara menghimpunnya? Maka Imam An-Nawawi memberikan judul yang mencakup semuanya. Hamalatul Quran. Seorang hamalatul Quran itu mesti qari, mesti hakim, mesti ahli tafsir, dan sebagainya. Maka ini judul yang sangat-sangat global, ringkas tapi maknanya padat. Jadi itu sedikit penjelasan tentang itu. Baik, lagi kita langsung ke biografi Imam An-Nawawi. Terus ini mukadimah dari penerbit biasa. Kalau kitab-kitab Arab ya, bagi antum mungkin yang baru pertama kali kitab Arab ya, biasanya awal-awal itu tarjamah. Kalau awal-awal itu masih mukadimah dari penerbit dibaca. Nah, tarjamatul Imam Muhyiddin An-Nawawi radhiyallahu anhu. Tarjamah itu bukan terjemah ya. Bisa bermakna terjemah ya, bisa juga bermakna biografi. Ya, biografi atau bibliografi. Biografi atau biografi itu bahasanya tarjamah. Radhiyallahu anhu. Nah, mungkin atau misalnya dengar saya ngucapin ulama pakai radhiyallahu anhu, memang boleh. Selain para sahabat boleh pakai radhiyallahu anhu, jawabannya boleh. Bahkan mustahab disunnahkan. Dalilnya apa? Dalilnya perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ya itu kitab tebal. Saya pun juga belum pernah baca, tapi saya menukil dari kitab lain. Itu Imam Nawawi mengatakan disunahkan bagi para ulama, orang-orang saleh, mereka diberi gelar dengan radhiyallahu. Jadi radhiyallahu anhu bukan gelar khusus sahabat. Tapi emang spesifiknya awal dari buat sahabat. Ya, di Al-Quran kita sering mendengarkan para sahabat radhiyallahu anhum wa radu an. Kalau para sahabat sudah dijamin, tapi bedanya kalau para ulama selain sahabat itu harapan. Bedanya seperti itu. Radhiyallahu anhunya itu harapan. Adapun para sahabat itu radhiyallahu anhu ini adalah udah pasti ya. Karena lagi as-sabiqunal awwalun ya. Lagi as-sabiqunal awwalun. Jadi boleh ya, bukan mustahab para ulama itu digelarkan radhiyallahu anhu. Dari kalangan semua mazhab. Untuk Syafi'i paling sering, ya, misalnya kalangan ulama Syafi'i ya, kalau Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ulama Syafi'i itu kalau masalah takzim itu luar biasa. Ada para ulama. Di kalangan Hambali juga begitu. Misal Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali radhiyallahu anhu. Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab radhiyallahu anhu. Jadi itu udah kebiasaan para ulama. Walaupun memang lebih sering itu ada pakai rahimahullah, dengan doa rahimahullah. Ada ulama yang juga mereka
tawadhu, mereka nggak mau disebut Allah. Tapi secara hukum boleh, mustahab. Baik, ya kita akan bahas kilas ini. Ini nggak usah saya pilih semua, saya cukup baca beberapa. Kalau kita bahas orang, ya, penulis kitab itu, kita pertama kalau kita mengaji kitab, kita minimal tahu siapa pengarang. Pengarang ini kita tahu kapan lahirnya, kapan wafatnya, karya-karyanya apa, dan dia hasilkan dari apa sih, dia punya karya apa di dunia ilmiah, dan apa namanya, guru-gurunya siapa, murid-muridnya siapa gitu. Kenapa ini semua penting? Karena ini adalah hal pokok yang mesti diketahui agar kita bisa jelas siapa orang itu. Utamanya masalah guru. Ya, masalah guru. Jika ada orang yang mengaku ulama tapi dia tidak berguru, hanya berguru pada buku, baca buku di perpus, baca studi ulama, itu kalau kata siapa ya? Belum hari saya bilang. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau ada orang yang ulama tapi dia cuma baca di perpus, tak pernah talaki, tak pernah berjumpa dengan gurunya, ya, maka dia disebut sahabiyun. Sahabiyun, yaitu orang-orang yang cuman baca buku tok. Nah, ini kata la na'khud ilmu. Kita nggak boleh ambil ilmu dari orang. Kalau cuman tok baca buku, tidak pernah salah. Atau kalau di kalangan Quran, ahli qiraah atau ahli Quran, orang cuma baca Quran tapi baca sendiri, nggak pernah talaki. Dia merasa udah bagus bacaannya, tajwid tidak benar, nggak pernah talaki sama guru. Namanya mushafiyun. Itu orang-orang yang contoh kepada mushaf. Nggak boleh juga di la na'khud qiraatah, kita nggak boleh ambil qiraat itu. Makanya semua ilmu itu masalah dengan guru. Nanti penting kita bahas guru. Baik. Imam Nawawi rahimahullah taala, ismuhu amawlu wa nasya'uhu wa nasya'at. Namanya, mauludnya, lahirnya, dan juga pertumbuhan. Namanya, nama lengkapnya Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hurri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam al-Hizami al-Nawawi al-Syekh al-Imam al-Alim al-Rabbani al-Hafidh al-Faqih Syekh al-Islam bi asrihi wa ba'da asri. Orang Arab itu istimewanya mereka biasa hafal 7 nasab mereka. Ya. Dan 7 itu angka istimewa ya. Coba kita lihat 7 turunan ya. Kalau dalam Al-Qur'an ada qiraah sab'ah, bacaan yang 7. Apapun 7-nya nanti maknanya bisa hakiki, bisa majazi. Ada juga 7 langit dan 7 lapis langit, sab'ah samawati wa tibaqo. Nah, 7 itu spesial. Dan orang Arab itu mereka sangat menjaga nasab. Kalau kita minimal hafal berapa? 3 ya. Kalau saya pun juga hanya hafal nama bapak saya, nama kakek saya. Tapi orang-orang Arab itu mereka sangat menjaga nasab. Karena mereka punya ilmu ansab. Jadi ilmu bahas nasab mereka. Nah, ini mungkin kita kalau bisa menjadi, ya ini bukan hanya dari seorang Arab ya, tapi ini juga termasuk seharusnya jadi budaya orang Islam. Agar apa? Ketika nasab kita jelas ya, kita akan sering banyak mendoakan para leluhur kita, dan ya, apalagi kalau kita ketahui para leluhur kita orang soleh. Jadi seperti itu. Itu istimewanya orang. Nah, namanya siapa? Muhyiddin. Muhyiddin ini gelar ya, lakop. Ini lakop ya. Gelar Muhyiddin artinya yang menghidupkan agama. Yang lakop ini biasanya diberi oleh orang lain ya, bukan oleh dirinya. Ya, gak mungkin dia memberikan anak Muhyiddin, atau misalnya anak Syihabuddin, banyak gelar itu Syihabuddin. Kecuali kalau nama dia memang dari asalnya seperti itu, kayak Salahuddin Al-Ayyubi. Nama saya memang Salahuddin, dia bukan lakop. Salahuddin bukan lakop, tapi nama saya memang Salahuddin. Tapi kalau An-Nawawi, nama saya bukan Muhyiddin. Muhyiddin adalah lakop saja. Abu Zakaria ini lakop, ini kunyah. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Namanya siapa? Yahya bin Syaraf. Jadi nama asli itu bukan An-Nawawi. Nawawi itu apa? Kita bahas saja. Namanya Yahya bin Syaraf. Abu Zakaria. Unik di sini. Imam Nawawi itu jomblo until end. Jomblo sampai mati. Beliau wafat 43 tahun kalau misalnya. Dia jomblo ya. Tapi kenapa punya kunyah Abu Zakaria? Kan dia nggak pernah nikah. Kok dapat lakop Abu Zakaria?
Nah, di sini ada faedah bahwasanya para ulama terdahulu mengatakan bahwasanya laqab itu termasuk sunnah. Apa masuk sunnah. Dan apalagi para ulama itu sangat ditekankan punya laqab abu-abu kan. Kayak para asatid kita banyak yang pakai abu-abu. Itu bukan karena dia abu-abu, tapi karena memang pengen mengikuti sunnah. Abu misalnya Abu siapa gitu kan. Nah ini juga termasuk Imam Nawawi itu nggak nikah, jomblo saya mati. Terus ulama ini merasa kalau namanya cuma Yahya bin Syaraf ini kurang, itu kasih lakopnya Abu Zakaria. Kenapa dipilih Abu Zakaria? Karena nama beliau Yahya. Jadi cara orang ulama baru ketika memberi lakop pada orang itu gini. Misal namanya nama Nabi, Yahya itu nama Nabi, Nabi Yahya. Maka lakopnya itu adalah diberi nama dari bapaknya Nabi tersebut. Jadi siapa? Zakaria. Yahya kan anaknya Nabi Zakaria. Nah, berarti diberi nama Abu Zakaria. Dan ini ijtihad ya, jadi bukan keharusan. Para ulama alasan begitu memberikan nama beliau Abu Zakaria. Kenapa? Karena Yahya ini dalam ilmu sejarah Nabi Yahya ini adalah anaknya Nabi Zakaria. Bin Murrah bin Husain dan seterusnya. Lalu An-Nawawi itu apa? An-Nawawi itu disebut pada kota Nawa. Nawa itu di daerah Suriah ya, ada di Suriah di Syam. Jadi dan itu termasuk sunnah para ulama dahulu bahwasanya nama mereka tuh kadang lebih dikenal dengan nama nisbat mereka, dengan nama nisbat mereka, bukan nama aslinya. Coba kalau bilang Imam Yahya, siapa yang Yahya? Tapi bilang Imam An-Nawawi, oh langsung gitu ya. Nah, itu termasuk makanya kemarin di jasa sanad saya bilang kasih nasab antum. Siapa tahu kan nama daerah itu terkenal, Al-Bekasi, ya, Adepoki, Al-Bogori. Di Indonesia pun juga banyak. Misalnya Syekh Yasir Al-Fadani, Padang, jadi kebanggaan tanah Minang. Lalu misalnya ada Syekh Al-Bogori, Ahmad Al-Bogori, itu ada Al-Bogori, kalau Mekah gitu pada zaman. Atau Ahmad Khatib Al-Minang Kabawi, ya, dan seterusnya. Itu kebanggaan. Jadi tapi tentunya bukan kebanggaan karena kobilah kan? Bukan, tapi ini memang karena mengikuti para ulama, tradisi para ulama. Bukan kita nggak boleh kita fanatisme suku, nggak boleh. Tapi kalau kita fanatisme sukunya hanya karena suku itu nggak boleh. Kalau fanatisme suku karena daerah sebutnya para ulama dan seterusnya maka itu boleh. Imam Nawawi, Syekhul Imam Al-Alim Ar-Rabbani Al-Hafidh Al-Faqih Syekhul Islam fi asli. Lalu itu seorang syekh, ya syekh. Ya syekh itu bisa lugawi, bisa istilah ya. Syekh itu kalau lugawi ya orang lebih tua. Tahu? Ya orang yang lebih tua lah. Kalau istilah itu lebih luas sebenarnya. Orang yang dianggap berilmu maupun dia belum tua bisa dianggap sebagai syekh. Al-Imam. Nah, imam ini dulu imam itu berat ya. Al-Imam itu mesti hafal ribu-ribu hadis. Kita hadis. Imam Nawawi ini ahli hadis, ahli fikih. Al-Alim Ar-Rabbani. Ar-Rabbani ini orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabbani ini biasanya istilah orang sufi. Imam Nawawi itu yang termasuk orang dekat, beliau termasuk imam tasawuf ya. Beliau termasuk, jadi dalam perkataan beliau banyak ada istilah-istilah tasawuf yang saya juga tidak paham. Al-Hafidh Al-Faqih. Al-Hafidh Hafidh ini bukan Al-Quran doang ya, tapi hafal 100.000 hadis minimal kriteria. Al-Hafidh itu minimal 100.000 hadis ke atas. Kita sama-sama. Jadi kalau hafal hadis adalah hafal hadis apa? Tadi Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala yarhamuhum fil ardi yarhamukum man fis sama. Itu kan matanya. Tapi Al-Hafidh ini dia hafal matan plus hafal sanad. Maka Rasulullah. Nah, itu luar biasa Pak. Orang-orang zaman dulu itu begitu ya. Insyaallah. Misalnya Arba'in Nawawi aja. Arba'in Nawawi itu beliau sanad itu panjang sebenarnya, tapi dipotong sama beliau karena untuk tujuan ringkas ya. Dia boleh dihafal. Al-Faqih. Faqih ini adalah ahli fikih. Dan beliau mutakhasis di mazhab Syafi'i. Dan beliau merupakan Syekh Syafi'i ya. Yang pendapat-pendapat beliau nanti menjadi standar dalam mazhab Syafi'i. Syekhul Islam di asli. Syekhul Islam juga lengkap ya. Syekhul Islam itu mereka menguasai semua cabang ilmu Islam, akidah, lalu akidahnya nanti diperlukan lagi ya. Ada nanti muqaranah, perbandingan antara mazhab, perbandingan mazhab akidah,
perbandingan antara kajian, antara agama. Lalu juga nanti membahas fikih, ada usul fikih, bahas fikih mazhabnya. Dia bukan orang Syafi'i, tapi beliau juga menguasai mazhab-mazhab lain, Hambali, Hanafi, Maliki. Nah, terus lalu ahli tafsir Al-Qur'an, ya, dan seterusnya. Lalu ahli nahu dengan bahasa Arab itu mengandung nahu, sorof, balaghah, arud, ahli mantik, ilmu logika dan seterusnya. Nah itu Syekhul Islam. Jadi Syekhul Islam itu tidak hanya, ya maaf ya, mungkin kita hanya kenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu masuk beliau Syekhul Islam. Tapi yang lebih dulu dari Imam Ibnu Taimiyah adalah Imam An-Nawawi. Di kalangan Syafi'iyah itu banyak ya Syekhul Islam. Contohnya ini Imam Nawawi, dan lagi itu Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytham. Ibnu Hajar Al-Haytham. Fi asrihi, di zamannya. Kana minal ulama'il 'amilin wal a'immatir rasikhin wa awliya'ullahil 'arifin waz zuhad wal madhkurin. Termasuk ulama yang mengamalkan ilmu. A'immatur rasikhin, imamnya para orang-orang yang taat. Wa awliya'ullahil 'arifin, masuk wali-wali Allah, ya. Wali-wali Allah, waz zuhad wal madhkurin, orang yang sebut. Ini mungkin bahasa semuanya, saya enggak keras. Karena gitu. Ya, mungkin wajah terus saya kasih. Jadi Imam Nawawi ini zuhudnya salah satunya apa? Beliau itu nggak makan buah-buahan di Damaskus. Kenapa? Karena beliau takut syubhat. Di situ ada dijelaskan situ. Saya beliau takut syubhat. Jadi beliau makan itu nggak dari buah-buahan Damaskus. Karena takut kalau ambil buah di suatu perkebunan orang, beliau nggak jamin itu punya siapa. Beliau nggak bisa menjamin punya siapa. Khawatir syubhat haram. Ini zuhud. Saking zuhudnya beliau. Ya, zuhud itu kan bukan berarti meninggalkan yang haram aja. Meninggalkan yang syubhat itu tinggalkan oleh beliau. Walaupun nggak haram tuh kan makan buah-buahan di Damaskus itu karena bentuk hati-hatian beliau, warok dan zuhud beliau sampai segitu. Terus beliau makan apa? Beliau makan hanya dari hasil kerja beliau sendiri. Beliau tuh jadi dosen ya. Saya tahu jadi dosen ya. Dia maksudnya jadi dosen, jadi mengajar di suatu Darul Hadis Damaskus yang seperti jamiah, seperti universitas, beliau mengajar dosen seperti mengajar di sana. Dan juga bapaknya seorang petani. Jadi beliau menyamakan dari hasil tangan dan juga dari orang tua. Jadi beliau menjaga banget hati-hatian dari itu luar biasa Allah. Baik, bawah lagi. Oke. Terus bawah. Kita coba langsung ke guru-gurunya. Guru-gurunya. Ayo untuk ini nih. Bahas lagi tadi. Bukan ayat. Yang paling menakjubkan, kenapa Imam Nawawi bisa menjadi orang yang akui di dunia Islam, bahkan diakui oleh semua mazhab, ya, dia semua mazhab, ya maupun ulama Syafi'i itu tidak akui semua mazhab. Hambali menerima dia, Hanafi menerima dia, Maliki menerima dia. Kenapa? Karena beliau itu pun wakana yaqra'u fil yawmi 12 darsan fil halal masyayikh syarh wa nasihat. Beliau itu sehari itu belajar minimal 12 matkul. 12 matkul itu ada yang cuma belajar matanya saja, dan ada yang pakai syarah. Ini 12 matkul makan plus syarah. Kita berapa kalau kuliah? Paling cuma 1-2 ya matkul. Ini 12. Yang beliau memang dikenal dari kecil tuh nggak suka main. Nggak suka main. Dan dia Nawawi tuh dia suka menyendiri. Bahkan mungkin kalau saya bilang kan sosial. Tapi dia hasilnya orang seperti beliau kan ketika istiqomah dengan itu jadi ulama. Jadi kalau menjadi ulama orang bermain, kami bermain. Jadi main game yang sekarang game itu bisa merusak. Walaupun nggak haram, cuman bisa merusak. Lain dia belajar 12 mata kuliah atau mata pelajaran, dan itu umumnya belajar fikih dan hadis. Jadi beliau itu memutar proses di ilmu fikih dan ilmu hadis. Di antara guru-guru beliau yang kami lihat itu tidak ada guru-guru qiraah. Jadi beliau itu sebenarnya bukan ahli qiraah. Walaupun beliau tahu atau beliau pengamat qiraah. Tapi nanti di kategorinya ada bahasan qiraah. Hukum membaca qiraah syadzah. Hukum membaca qiraah sab'ah riwayat sini. Tapi beliau bukan ahli qiraah. Karena beliau fokusnya di fikih hadis, tidak di qiraah. Gitu. Lagi. Jadi beliau 12 ya. Jadi kalau untuk menjadi ulama nih, sehari belajar berapa? 12 mata kuliah atau mata pelajaran. Kalau di pesan bisa berapa? Cuma 1. Cuma 1.
itu cuma malam ya cuma sekali. Jadi kita jauh banget sama para ulama. Tapi kita setidaknya berusaha mendidik pelan-pelan. Gitu. Nah ini guru-guru beliau ya, ini nggak usah dibaca sendiri. Ya guru-guru ini nggak ada yang ahli qiraah. Ya. Maksudnya bukan berarti beliau nggak baca Quran ya, enggak. Beliau baca Quran, hafal Quran. Ya, teman beliau belajar pada ulama yang multi talenta gitu. Misalnya belajar ke ahli fikih tapi dia juga ahli qiraah. Bukan ulama yang mutakhasis kalau ilmu qiraah. Oke, lagi, terus bang. Ya, mungkin itu aja ya, kelas ya. Terus kita udah mulai mau terlalu panjang. Nah ini beberapa karya-karya beliau, sekian ya, atau ada karya beliau yang fenomenal, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, itu kitab yang membahas perbandingan fikih. Ada fikih Syafi'i itu sebandingkan dengan fikih lain. Nah, nanti banyak pendapat Nawawi yang dipilih oleh beliau, yang berbeda dengan mazhab Syafi'i. Atau ada kitab Syarah Sahih Muslim, dan Syarah Sahih Muslim, nah itu juga itu Syarah Sahih Muslim yang direkomendasikan. Ada juga kitab Riyadhus Shalihin. Wah, ini kitab paling terkenal, bahkan di setiap masjid pasti ada Riyadhus Shalihin. Dan ini uniknya beliau ini salah satu tanda keahlian beliau atau karomah beliau itu diterima dari semua kalangan karya-karyanya. Coba Riyadhus Shalihin, Salafi make, Asy'ari make, kata Syiah pun juga make. Semua kalangan menerima. Ya, bayangin aja gimana. Ini bukti orang itu ikhlas. Biasanya kalau Allah yang menginginkan dari orang seperti itu. Padahal Imam Nawawi sendiri yang kami tahu beliau Asy'ari. Walaupun dalam masalah sifat beliau condongan juga pada akidah salah. Tapi ya beliau diterima gitu di semua kalangan. Biasanya. Terus Shalihin coba. Orang yang itu bahas, Muhammadiyah bahas, ya, Jamaah Tabligh bahas. Banyak semuanya kenal. Tibian ini juga. Semua kalangan dibahas. Bagi temanya hafalan Quran. Semua orang muslim berhak dibahas. Gitu, itu kita ya berusaha dikit-dikit. Kalau kita bikin karya itu kita jadi orang yang objektif, jangan subjektif. Baik, lagi. Oke, kita mungkin ada waktu 10 menit lah ya. Baik, langsung baca kita. Mukadimah dulu, ini masih mukadimah. Jadi emang biasanya tiga ini kita ngaji awal tuh lama, tapi ntar ke belakang-belakang tuh cepat. Dan target saya 20 pertemuan ya. Oh iya, saya lupa sampaikan. Terus sampai bab Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini majelis riwayah, ada sanad ya di akhir. Saya kasih tahu yang sekarang. Bagi yang ingin membuatkan riwayat, kitab ini syaratnya absennya nggak boleh lebih dari 3 kali ya. Jadi 3 kali. Saya targetkan 20 pertemuan. Jadi kalaupun tahun ini nggak selesai, gampang aja. Karena saya pengen bahasnya tuh pelan kita nikmati. Karena bahas kitab ini kan menurut hukum-hukum ada yang nggak cepat. Kalau bahas tajwid mah cepat ya. Tajwid misalnya bahas hukum idgham, praktek jadi selesai. Bukan bahasa dia kemarin soal cepat. Tapi kalau bahas ini cepat. Jadi buat 3 kali ya. Sehingga paling maksimal 3 kali apapun itu. Alasan apa? Baik yang tulap, terlibat ataupun yang non pesan. Ya. Jadi yang pola berpasangan paling maksimal 3 kali harus. Nah, nanti tolong buatkan rekap presensi ya. Presensi baik dari presensi baik. Baik, sekarang baca ya. Kita 10 menit ya. Ini masih mukadimah sesuai dengan abjad aja di sini. Dari Ari coba Ari. Ari silakan. Hidupin videonya. Video, audio, video. Ya, Ustaz. Ya, coba baca. Oh iya, saya lupa. Ada membaca kitab gimana? Ari. Mana ada? Nah, Ustaz. Ada baca kitab. Ya, Ustaz. Ari lagi ini kali ya? Lagi sibuk ya? Lagi nggak bagus ya? Iya, Ustaz. Sebentar. Coba tes. Mana baca sekarang, Ustaz? Wah, bagus. Udah apa? Nanti aja. Tadi nanti. Nafis ya, Nafis. Oke, Ustaz. Nafis. Nafis mana Nafis? Tes. Oke, videonya.
Jadi korek nanti, ini semuanya akan dapat bagian baca ya. Di video ya. Sebentar, Ustaz. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Coba, Anda pengen tahu dulu, biar yang semuanya nanti nggak diulang lagi ya. Gimana ada baca kitab? Membaca qolal mu'allif rahimahullah, Ustaz. Untuk bila penulisnya sudah wafat. Belum. Paling awal kamu baca apa? Baca apa? Baca doa ampunan ya, Ustaz. Ya gini, ini semuanya mumpung lagi hadir nih, jadi ntar besok jangan ulangi. Baca kita pertama, adatnya baca ta'awud, sunnah, basmalah, terus baca doa. Allahumma ighfir lana wali walidina wali masyayikhina wali jami'il muslimina amin. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali walidina, orang-orang tua kami, wali masyayikhina, dan para guru-guru kami, wali jami'il muslimina amin. Dan ini cukup dibaca satu kali dalam majelis. Jadi misalnya Nabi sudah baca nih, nanti ganti ke siapa, maka nggak perlu baca lagi. Oke. Nah terus karena ini kita insya Allah bersanad, maka nanti tambahkan begini lafaznya. Setelah Allah maghfir lana wali walidina wali masyayikhina wali jami'il muslimina amin. Biasa nih di muttasil ilal Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Cak, Nafis gimana? Biasa nih dikum muttasil Bi ahsani bikum. Bi asanid jamak dari Bi asanidikum muttasil ilal Imam An-Nawawi rahimahullah. Li asanidikum muttasil dengan sanad yang bersambung kepada Imam Nawawi. Muttasim ilal muttasil. Oh iya, na'am. Muttasil. Ila pada siapa sanad nyambung? Al-Imam An-Nawawi. Oke. Tuh, habis. Dengar nggak? Dengeran, Ustaz. Oke, ya, gitu ya. Jadi ingat ya teman-teman sekalian, besok baik ini aku juga termasuk ya. Aku juga itu alamat nggak usah video nggak usah itu. Jadi pertama apa? Baca basmalah, doa, terus apa? Jangan biasa nih di komutasil dengan orang-orang kola. Pertama baru baca. Ya coba Nafis baca. Kita baca dua halaman aja ya. Kita baca. Silakan Nafis. Tafadhol ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wali walidina. Maaf. Ada tahmid dulu. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tahmid pada Allah, salawat. Ya gitu. Baru Allah. Ya coba. Jadi alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah dulu. Ya, amma ba'd baru Allah. Ya coba. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Allahumma ighfir lana wali walidina wali masyaykhina wali jami'il muslimin. Wali jami'il muslimina wal muslimat. Amin. Walil mu'minina wal mu'minat. Terus lil mutasil ya, Ustaz. Li asani di dengan sanad. Jadi antum kan ngomong kanan nih, dengan sanad Anda, maksud dengan sanad Anda. Imam An-Nawawi rahimahullah radhiyallahu anhu. Li asani dikum muttasil ilal Imam An-Nawawi rahimahullah wa radhiyallahu. Li asani dikum
muttasil harfu jar ba dengan li asani bi nafis bukan li dengar nggak nggak bi. iya jadi Anda dengar li. Oh iya. Afwan tadi kurang jelas. Bi asani dikum muttasil ilal Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Lanjut, Sat. Ya, baca dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Qala Syekhu al-Imamul Alimuz Zahidud Dhabitul Baca atasnya, Fis. Baca atasnya. Wa bihi nasta'in rabbi yassir wa Oh iya. Jadi baca semua ya. Layar ya. Wa bihi nasta'in. Kalau di antara antum ada yang punya kitab, nggak ada tulisan ini, tambahin ya. Karena ini naskah asli dari Imam Nawawi begini. Ya, naskah asli dari Imam Nawawi ada wa bihi nasta'in rabbi yassir wa a'in. Coba langsung aja, wa bihi nasta'in. Wa bihi nasta'inu rabbi yassir wa'in khutbatul kitabi qala syekhul imamul alimuz zahidud dhabitul mutqinul muhaqqiqu Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murriyin Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, ini yang berkata ini adalah muridnya ya. Jadi bukan Imam Nawawi sendiri yang murid saya Syekh Al-Imam. Jadi beliau yang berkata ini muridnya beliau. Jadi dalam majelis muridnya nulis. Dengan muridnya ini adab nih. Jadi adab murid itu kalau guru yang gelar, sampaikan gelarnya. Muliakan. Doktor disampaikan. Tapi kalau seorang gurunya itu biasanya tawadhu, dia enggak. Saya profesor, saya doktor, gitu. Jadi saling nanti kita akan bahas di bab adab guru dan murid seperti itu. Baik. Dilanjut ya, Mustamir. Alhamdulillahil karimil mannani dzit tauli wal fadli wal ihsani. Ya, alhamdulillahil karim mannan. Segala puji bagi Allah yang al-mannan, yakni Allah itu memberi tanpa diminta. Itu ada di 1 2 itu ada catatan kakinya bisa nanti ya. Al-mannan, Allah itu memberi tanpa diminta. Dzit tauli wal fadli wal ihsan, artinya memiliki keagungan ya, dan juga keutamaan dan juga kebaikan. Ya, lanjut. Alladzi hadana lil imani wa faddala dinana ala sairil adyani. Yang Allah telah menunjukkan kita pada iman dan juga mengutamakan agama kita, ini agama Islam dari seluruh agama. Sairil adyan jamak dari din, jamak taksir. Dinun, dinani, adyan. Jadi ini praktek belajar nahwu sorof di sini ya. Kita lanjut. Wa manna alaina bi irsalihi ilaina akrama khalqihi alaihi wa afdalahum ladaihi. Ya, artinya mereka kepada kita Rasul. Akrama khalqihi alaihi maksudnya Rasulullah SAW. Itu yang paling ketiga. Lanjut. Habibahu wa khalilahu wa abdahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam famaha bihi ibadani wa akramahu sallallahu alaihi wasallam bil Qur'ani. Ya, cukup. Bentar. Famaha bihi ibadatil artinya Rasulullah ketika datang menghapus peribadatan berhala ya, dan Allah muliakan dengan Al-Qur'an. Terus al-mu'jizatil mustamirrati ala ta'akubi al-azmani yang Al-Quran itu merupakan mukjizat yang bergilir artinya terus ada di sepanjang zaman, dari zaman 1400 tahun yang lalu sampai sekarang Al-Quran dari mukjizatan ya, sampai sekarang. Bahkan ketika kemarin ada berita Al-Quran dihina oleh orang kafir Eropa, laknatullah alaihim wahadahumullah, itu tetap dijaga Al-Quran. Orang pada bersifat tidak Al-Quran. Ini bukti bahwa Al-Quran mukjizat al-mustamirrah, mukjizat yang terus terjadi hingga akhir. Allati tahadda bihal jinna wal insa
bi ajma'ihim. Ini ada fathah, ada domah ya? Itu bisa dibaca dua harokat, bisa bi ajma, bisa bi ajma'ihim atau bi ajmu'ihim. Jadi subjek berarti. Ya, bisa dua. Bisa Ya, ini maksudnya subjek. apa? Al-Quran ini yang Al-Quran ini ya bisa jadi dikuasai oleh Al-Quran ini menguasai jin dan manusia. Sehingga ada yang beriman, ada yang kafir. Terus Wa afhama biha jami'a ahli zayghi wat tughyani. afhama yakninya adalah menghancurkan atau mengalahkan para ahli kesesatan, az-zaghi wa tughyan, yakni ahli sesat. Jadi Al-Quran ini menghancurkan atau mengalahkan orang-orang yang sesat. Terus Waja'alahu rabi'an liqulubi ahlil basairi wal irfani. ya, dan Al-Quran dijadikan sebagai apa? Rabi'an liqulub. Ya. Rabi'an itu sebenarnya musim semi ya. Rabi'an itu musim semi, tapi juga sebagai penyejuk. Ya. Rabi'an sebagai penyejuk hati bagi ahlul basairi wal irfan. Itu orang-orang yang memiliki pengetahuan, orang-orang yang jenius. Al-basair wal irfan. Irfan. Jadi nama irfan kan? Irfan itu gitu sana. Irfan maknanya itu orang-orang yang berpengetahuan. La yahlaqu ala kathratit taraddudi wa taghayuril ahyani wa yassarahu lidzikri hattas tadharahu sigharul wuldani Ya, bisa baca. wildani. Ya, bisa wildan au. Jadi maksudnya Al-Quran ini apa? Dia apa namanya? Tidak apa ya? Artinya dia tidak berubah sepanjang masa. Ya. Dia tetap terjaga kemurniannya. Ya, sebagaimana sebagaimana Allah SWT di ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan juga Al-Quran itu apa? Dimudahkan untuk apa? Untuk dihafal sehingga bocah pun ya al-wildan, jadi bocah ya, bisa menghafal Al-Quran ya. Baik, Nabi cukup. Coba ganti satu lagi terakhir, Qori terakhir. Qori ya. Jazakallahu khairan. Qori asli, coba asli. Qori dari. Namus. Ya, coba suaranya. Dari ta'ud. Enggak, langsung aja. Wa dhamina hifdhahu. Lanjutin paragraf tadi yang dibaca Nafis. Wa dhamina hifdhahu min tatarruq at-taghyir ilaihi wal hadatsan. Wa dhamina hifdhahu min tatarrukit nggak kelihatan tulisannya. Di pendek gini di Oh, ya. Gini dikit. Wa dhamina hifdhahu min tatarrukit taghyiri ilaihi wal hadatsani. Al-Quran ini terjamin terjaganya dari apa? Sentuhan-sentuhan orang-orang ingin merubah ya, dari kalangan manusia, utamanya atau dari kalangan orang lain. Jin juga bisa jadi, kita nggak tahu gimana jin. Terus Wa huwa mahfudun bihamdillahi wa fadlihi makhtalafal malawani. juga dia terjaga dengan karunia Allah Subhanahu wa taala ya, walaupun apa? Makhtalafal malawan. Malawan itu maknanya al-lail wan nahar. Jadi maksudnya sepanjang siang malam tuh Al-Quran terjaga. Jadi siang Al-Quran terjaga, malam pun terjaga. Kalaupun ada orang yang upaya merusak Al-Quran, mengubah Al-Quran, pasti ada aja orang yang ingin menjaga itu. Jadi sepanjang hari, siang malam, Al-Quran terus. Hari terakhir ya, sampai kita nanti terakhir di Al-Iqan. Wa waffaqa lili'tina'i bi'ulumihi manistofahu min ahlil hidqi wal idqani. Fajama'u fiha min kulli fannin
matan syarihu lahu suduru ahlal iqoni suduru ahlil iqo suduru ahlil iqoni. Ya, itu apa namanya? Ahli itu kenapa bisa ahli? Karena dia mudhaf ilaihi ya. Suduru mudhaf, ahli itu kan mudhafun ilaihi wa alam majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu fi akhirih. Jadi apa lagi lah? Jadi prakteknya di sini. Oke. Jadi maksudnya apa? Al-Quran itu apa? Dia memiliki perhatian khusus. Perhatian khusus sehingga dia menjadi pilihan min ahlil hifdzi wal itqan. Pembahasan ilmu Al-Quran itu menjadi hal yang diperhatikan sekali oleh orang-orang yang cerdas. Al-hifdz itu orang yang cerdas, jenius, itqan juga sama maknanya. Jadi orang-orang yang cerdas menjadi situ, mereka itu punya perhatian khusus terhadap Al-Quran. Makanya dibuat ilmu Al-Quran, Al-Quran dan seterusnya. Fajama'u fiha min kulli fannin ma tansyarifu lahu suduru ahli al-Quran. Maka dikumpulkanlah berbagai ilmu yang dimana ilmu-ilmu tersebut juga terkumpul dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu umul ilm. Al-Quran adalah pokoknya ilmu, semua ilmu, ya baik itu ilmu agama maupun ilmu-ilmu keduniaan itu sudah tercakup dalam Al-Quran. Baik, cukup. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan nggak? Yang gua mau mukadimah kayaknya kurang ada pertanyaan. Mungkin ada yang jelas, mungkin silakan. Langsung aja kalau bisa sih, kalau enggak tulis di chat. Saya tunggu. Yang menit kalau ada berarti kita coba. Ya tidak ada ya. Ada di mukadimah. Setelah berarti nanti pesan 7 fotonya siapa? Rahmat Rafli. Kirimin nama-namanya seperti biasa ke saya. Saya tuliskan musalsal bil awaliyah dari dua jalur dari Syekh Hamid Al-Bukhari. Kemudian juga ada dari Syekh lain, Syekh Yusuf Al-Marashari, dan seterusnya banyak. Nanti saya makanya kumpulkan riwayatnya dulu. Terus jawab dari beberapa jalur. Kemudian nanti pesan 6 Alfian ya atau Irfan bagus. Kumpulkan nama-namanya kirim ke saya. Akhwat juga sama, dan yang non pesan bisa. Yang tadi mendengar usaha sambil awaliyah maka berhasil mendapat jasa salat dari sini. Baik, itu saja mungkin mukadimah ini, semoga istiqamah. Mukadimah ini biasanya kita banyak presentasi lah. Nanti kita akan lebih fokus ke pembahasan Quran. Karena tadi kan masih banyak pembahasan sana sini, ya, mukadimah, banyak faidah yang kita bisa bahas. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair. Jazakallah khair.